أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Tepi Laut. Kali ini kita berada di Batam, tepatnya di Jembatan 1 Barelang. Bagi rekan-rekan yang tidak tahu apa itu Barelang, adalah sebuah singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang, yaitu jembatan yang menghubungkan dari beberapa pulau yang merupakan warisan dari Bapak Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga. Jembatan ini selesai dibangun pada tahun 1997 dengan panjang total 385 meter. Kali ini kita berada di Haris Resort Barelang. Ini biasa digunakan untuk dinner. Salah satu fasilitas yang ada di resort ini. Jadi di ujung tadi itu ada satu bangunan yang mirip dengan bentuk gonggong. Di depan ini adalah pantai yang merupakan bagian dari Haris Resort. Di tempat ini juga ada disediakan kendaraan ATV yang bisa dipakai untuk pengunjung untuk mengendarainya. Jadi tempat ini yang kita berjalan ini bisa dipakai untuk dinner, biasanya untuk momen-momen khusus, misalkan tahun baru ataupun yang lain sebagainya. Gedung yang paling jauh di atas itu adalah lobby. Jadi pertama kali kita datang akan ke situ, kemudian nanti akan diantar dengan golf car menuju ke kamar masing-masing. Bangunannya sederhana saja. Jadi ini ada dinding berupa kaca, kemudian bagian luarnya yang berbentuk gonggong tersebut. Di depan situ ada semacam balkon, jadi bisa view ke arah laut. Dan di bagian sebelah sana itu adalah area Jembatan Barelang. Ini adalah bagian dari Haris Resort. Ini sepertinya adalah tempat latihan untuk golf. Kemudian ada jajaran untuk pohon kelapa. Dan di sini ada beberapa pohon buah, baik mangga, kemudian kelengkeng, dan lain sebagainya. Yang jauh di sana itu sudah kelihatan untuk Jembatan Barelang 1. Ini kita berada di paling pinggir dari kawasan Haris. Terlihat untuk Jembatan Barelang, serta di sana ada seafood restoran. Jadi itu memang masih milik dari pengelola Haris. Dan Haris sudah mendekati maghrib, kita akan balik ke kamar. Terlihat itu hiasan di pantai, lampunya sudah menyala.
Jadi kamar kita ada di 309. Jadi kalau yang dekat pantai itu kepala 1, 108, 107. Kemudian bertingkat untuk yang paling atas ke 5, kepala 50 sekian. Jadi resort ini sudah tertata rapi dan jalannya ini hanya bisa muat dengan golf car. Jadi mobil tidak bisa masuk ke dalam sini. Jadi ketika kita bawa mobil ke resort ini, kita parkir dekat lobi. Kemudian dari lobi nanti akan ada petugas yang mengantarkan kita ke kamar. Seperti pada umumnya gedung ataupun resort, ada petunjuk bahwa ada assembly point. Jadi ini harus kita perhatikan jika kita berkunjung kemana saja. Jadi ketika kondisi darurat, pastikan kita akan berkumpul di assembly point sebagaimana yang diarahkan oleh petugas. Jadi memang kita harus pelajari terlebih dahulu jika terjadi kondisi darurat. Ini adalah view dari atas dan kita akan lanjutkan vlognya di besok pagi. Jadi pagi-pagi kita sudah berada di kolam renang di resort ini. Jadi ini memang masih sepi. Jadi ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh pihak Haris Resort. Selain kolam renang juga ada persewaan sepeda di sini. Di bawah itu juga ada tempat makan serta kolam renang. Kemudian di situ adalah gedung gonggong yang kemarin kita bahas serta pantai yang tempat bermain ATV. Kemudian di kolam renang ini juga ada tempat pengambilan handuk. Jadi setelah kita melakukan aktivitas basah, kemudian kita bisa mengambil handuk di sini. Jadi kartunya itu diberikan ketika kita lakukan check-in beserta dengan kartu sebagai kunci kamar. Terlihat memang taman di resort ini sudah tertata cukup rapi dan asri. Masih banyak juga burung-burung yang berada di tempat ini. Itu menunjukkan bahwa memang kelestarian di wilayah ini memang terjaga dengan baik. Dan ini ada beberapa fasilitas lain dari Haris Resort. Jadi depan itu kalau tak salah itu adalah untuk jet ski ataupun banana boat. Kemudian di daerah sini juga ada, sepertinya ada persewaan untuk memanah. Jadi sasarannya sudah ada di sini, papan sasaran. Karena memang pagi, jadi belum ada petugas yang standby di sini. Di sana terdapat jet ski yang sedang diparkir. Jangan lupa, dimanapun kita berada, tetap jaga kebersihan lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan ke laut kah ataupun ke pantai. Jadi kita buang di tempat yang telah disediakan. Pasir pantainya lumayan bersih, putih, tapi kalau dari pengamatan saya sih masih tetap bagus pantai-pantai yang berada di Bintan. Jadi ini adalah tempat yang instagramable, sebuah ayunan yang bertuliskan Haris Barelang. Nah, ini adalah pantai yang merupakan bagian dari Haris Resort. Ya, walaupun kecil tapi cukuplah untuk memuaskan dari keinginan pengunjung untuk bermain di sini. Oh iya, kondisi kita itu masih dalam keadaan pandemi, jadi tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak,
hindari kerumunan, ikuti dari protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Di depan ini adalah kolam renang utamanya, masih sepi karena masih pagi. Jadi tempat ini cukup bagus, cukup asri, jadi cocok untuk kita liburan di sini, karena dari tempat ini ada beberapa pantai yang di dekat Barelang, serta yang jadi daya tarik adalah jembatan Barelang itu sendiri. Bagian depan itu adalah penginapan, dan yang di kejauhan itu adalah lobi utama. Ini adalah penginapannya. Jadi ini ditata mirip seperti villa. Jadi di beberapa tempat ada papan petunjuk, jadi jangan khawatir, tidak akan tersesat. Itu aja video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.